Ya, ini teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di Ketemu Virtual season ke-5. Dan ini adalah sebuah pertemuan secara virtual yang udah diadain 5 kali. Sebenarnya ini dulunya bukan virtual, Bang Iqbal. Lebih ketemu langsung aja sih, pengen ngobrol sama teman-teman. Kalau abis ngisi sharing di kampus, terus ngajakin ketemu di luar acara talk show, kita bisa ngobrol bareng-bareng lebih ke non formal dan lebih santai gitu. Tapi karena pandemi, akhirnya ya udah kita coba deh pakai cara virtual. Dan Bang Iqbal, thank you banget sudah datang untuk sharing sama kita semua. Sedikit cerita tentang Bang Iqbal. Bang Iqbal ini adalah head of marketing di kitabisa.com. Yang teman-teman juga pasti tahu, Bang Iqbal merupakan seorang podcaster di podcast namanya Subjektif. So dulu, ini gue ambil beberapa foto ya Bang, foto zaman dulu, foto zaman 2017, jadi Juni 2017 tuh ketemu pertama kali sama Bang Iqbal di salah satu acara Kita Bisa bersama dengan Optima dan Millennials Berkarya tuh di IPB. Jadi ini sepanggung bareng, sharing bareng. Bang Iqbal cerita tentang Kita Bisa, kalau nggak salah waktu itu, terus gue cerita tentang Isbanban, dipandu moderatornya ada Danang gitu. Nah, setelah itu makin seru nih obrolannya, kita kontak-kontakan, cukup sering karena waktu itu minta feedback dari Bang Iqbal terkait banyak program kampanye Isbanban yang masih sangat-sangat acak-acakan. Jadi minta tolong Bang, ini gimana sih campaign Isbanban supaya bagus gitu story-nya. Akhirnya nekat untuk main ke kantornya Kita Bisa bulan Desember 2017 dan ketemu sama Bang Iqbal. Sekalian kalau nggak salah itu rekaman podcast juga ya Bang? Iya, bareng ya waktu itu ya? Ya, betul. Sekalian ya? Sekalian ya. Kayak semua sekalian lah. Dan ini podcastnya Bang Iqbal, teman-teman bisa sering dengerin di podcast Subjektif di Spotify banyak. Terakhir juga habis naikin kalau nggak salah ini Audrey Maximilian ya Bang ya. Dan ini seru banget tentang menjaga kesehatan mental, apalagi pas lagi pandemi. Podcast Subjektif udah nggak asing lagi, dan ini banyak cerita-cerita seru dari banyak anak muda karena Bang Iqbal bikin ini sebagai kumpulan cerita katanya dari karya-karya anak muda yang Bang Iqbal bikin dan juga akhirnya banyak ngobrol sama mereka supaya apa? Supaya banyak inspirasi buat kita semua. So nggak cuma di podcast ini gue harus bilang ini karena Bang Iqbal banyak banget nulis. Tulisannya bertebaran di mana-mana. Salah satu dan duanya adalah di WordPress-nya sendiri, iqbalharyadi.com. Terus di Medium juga doi nulis. Kalau nggak salah tiap hari Selasa ya Bang ya, bikin tulisan. Nah, kalau teman-teman tertarik, setiap hari Selasa pantangin aja Instagramnya, nanti bisa swipe up. Asik. Medium.com @iqbalhp. Terus yang nggak kalah lagi, selain nulis di blog dan Medium, Bang Iqbal juga banyak nulis buku kolaborasi. 2 buku ini gue udah punya, dan Bang Iqbal kasih buku ini luar biasa banget. Gue tadi udah siapin, tapi ada di sebelah. So tapi intinya adalah buku Bertumbuh sama bukunya Words of Life. Dan buku-buku ini, kalau yang Words of Life ini biologik ya Bang ya, isinya tuh kayak gambar-gambar gambar-gambar hewan, terus pokoknya ngenalin sains. Ini juga si Umar suka banget nih baca bukunya biologik. Terus yang buku Buat Bertumbuh ini anak-anak bukunya? Anak-anak ya Bang ya? Ini buat usia berapa? Ya, usia di bawah berapa ya? Di bawah 10 tahun kali ya, kalau Tahun ya? dari Grametnya. I see, di bawah 10 tahun, jadi cocok banget. Nah, ntar gue ambil nih bukunya pas kita ngobrol-ngobrol. So, yang Bertumbuh ini juga sama Mas Gun ya, Bang Iqbal ya? Mas Kurniawan Gunadi, ada banyak teman-teman Bang Iqbal juga ya. 2018 kalau nggak salah bukunya. Betul. Dan ini buku banyak lebih ke kayak bukan kutipan ya Bang, lebih ke kata-kata yang proses tumbuh dan juga berproses dalam setiap kehidupan gitu. Gue baca beberapa hal yang Bang Iqbal tulis dan itu keren banget. So teman-teman juga selain tadi Medium segala macam, ini YouTube Bang. Ini YouTube gile, YouTube juga aktif. Jadi Bang Iqbal juga
punya YouTube dan teman-teman bisa coba lihat semua video-videonya. Yang terakhir itu lagi sepedaan di San Francisco, gue lihat itu seru banget. Dan selain itu Bang Iqbal juga punya Twitter, Instagram yang masing-masing dari semua ini aktif. Nah, ntar pertanyaannya di terakhir gue. Nah, ini juga masih ada. Bang Iqbal juga sering ngadain ketemu sebelum pandemi ya Bang ya? Ini masih jalan ya Bang? Iya, betul. Sebelum pandemi. Tapi pas pandemi sempat nggak kayak gini? Tidak dong. Virtual juga males bikinnya. Iya benar. Nah ini Bang Iqbal sering ngadain ketemu kumpul-kumpul juga sama teman-teman di Malang, Makassar dan berbagai kota. So teman-teman pokoknya standby aja ya. Kalau udah nggak pandemi ya Bang. Betul. Nah ini gue ambil juga kalau Bang Iqbal juga sering bikin Subjective Friends. Ini live podcast. Ini lebih ke live podcastnya kayak gimana sih Bang? Kalau beberapa kali sih sebelumnya biasanya ngobrol, ada tamu juga, jadi sebenarnya kayak interview tapi kita langsung lah gitu ya, bukan rekaman. Tapi kalau yang ini terakhir dibikin ini di Bandung sama di Depok ini, kalau Subjective Friend ini apa ya? Sebenarnya semi open mic stand up comedy gitu. Oh oke. Jadi ya gue monolog sih sebenarnya, monolog, ada beberapa yang lucunya, ada yang ya udah sekedar membagikan keresahan aja gitu. Oh wow. Dan kemarin terakhir yang di Depok ya Bang? Terakhir di Depok. Tadinya tahun ini mau keliling ke banyak kota gitu sekalian ya sama kayak lo tadi lah ketika bikin meeting gitu ya. Sekalian sekalian datang ke kota mana terus bikin dan segala macam, tapi akhirnya yang kejadian baru di Bandung sama Depok. Tadi yang Malang itu sebenarnya acara ini juga, tapi yang di Malang tuh nggak ketemu tempatnya. Jadi waktu itu nyari tempat yang emang harus tertutup, nggak boleh ada orang luar yang dengerin kecuali yang emang pengen datang dengerin itu, karena yang diomongin agak-agak berbahaya. Oke. Jadi nggak bisa dikonsumsi publik. Betul, bahaya juga ya. Tapi penasaran gue, ntar kapan-kapan kalau ada lagi, lo mau rencana di mana Bang? Apa muter ya ke kota-kota lain? Iya, ya mudah-mudahan. Tapi sebenarnya materinya udah agak outdated sih ya dengan pandemi ini. Tapi ya nanti kalau misalnya mudah-mudahan pandemi segera berakhir, ya pasti akan bikin lagi sih yang model-model kayak gini. Siap. Nah ini yang gue tunggu sama teman-teman nih. Dan ini teman-teman juga asalnya dari macam-macam Bang. Ada juga dari Malang tadi, Jogja, Ponorogo, macam-macam deh pokoknya beberapa hal. Nah ini juga Bang Iqbal, ayah satu anak. Nah, Ibra ya Bang, Ibrahim. Ibra sekarang setahun Bang. Setahun, betul. Tahun. Nah, selamat buat Ibra, kemarin baru ulang tahun ya. Bulan lalu kalau nggak salah ya Bang ya. Bulan Oktober ya, betul. Bulan Oktober. So, pertanyaan gue, dari semuanya, tadi udah bikin podcast, lo udah punya YouTube, terus Instagram dan kawan-kawannya. Dan lo sekarang punya anak Bang. Dan itu Ibra masih setahun gitu. Kok bisa lo masih tetap bisa produksi karya-karya lo di samping peran lo sekarang nambah? Ya, oke. Thank you banget Ji perkenalannya, dan mungkin sebelum menjawab gue pengen menyapa juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih waktunya sore ini buat kita ngobrol ya. Jadi kita ya seperti yang Panji juga ajakin gitu ya, ini ngobrol-ngobrol ya, kita santai lah ya, diskusi santai gitu. Nah tadi masuk ke pertanyaannya, dengan jadi sekarang jadi ayah satu anak, terus dengan berbagai hal yang dibikin, gimana bisa jalan? Terus terang jawabannya struggling banget sih, Ji. Jadi kesulitan juga sebenarnya, maksudnya menantang lah gitu ya, tantangan dan apa ya masih proses untuk beradaptasi lagi. Jadi mungkin kalau secara karya misalnya tadi ada aktif di Medium, aktif di YouTube, di Medium, bikin podcast dan lain-lain. Sebelum punya anak sih jauh lebih mudah ya gitu, bahkan sebelum menikah apalagi gitu kan, jauh lebih gampang. Jadi teman-teman yang mungkin belum nikah dan belum punya anak, ya mumpung banget nih bisa hajar bikin ini itu segala macam gitu ya. Tapi pun setelah menikah dan setelah punya anak, sebenarnya kata kuncinya sih ya adaptasi aja sih sebenarnya.
Ya mungkin ada hal-hal yang harus diubah prioritasnya atau caranya gitu yang dulunya mungkin atau frekuensinya bahkan yang mungkin dulu bisa setinggi mungkin gitu frekuensinya mungkin setelah punya anak ya mungkin jadi disesuaikan gitu-gitu sih. Eh, dan kalau dibilang apakah karena gue juga mungkin perlu clarify juga ya. Gue pribadi sebenarnya kalau ngomongin kata produktivitas gitu ya atau produktif, Ya. gue orang yang antusias gitu dengan tema-tema produktivitas. Tapi bukan berarti gue adalah orang yang sangat produktif. Makanya kemarin pas Panji bilang, wah judulnya apa sih? How to Have to stay stay productive productive. and learn new things. Wah kata gue gila berat banget nih Berat judulnya ya. gitu. Karena terus terang gue juga gue sangat suka dengan isu-isu produktivitas. Gue suka baca, gue melahap berbagai buku, menonton berbagai video, dengerin berbagai podcast tentang how to be productive, how to learn new things dan lain-lain. Tapi ya perlu diakui memang produktivitas itu atau metode produktivitas itu apa ya pelajaran yang proses belajar yang terus menerus lah gitu. Ya. Jadi ibaratnya ketika kita punya fase hidup atau musim hidup gitu kan. Tadi mungkin misalnya dalam kasus gue musim-musimnya ada musim ketika jomblo, ada musim ketika udah menikah, ada musim ketika sudah punya anak, itu musim yang berbeda-beda. Dan di musim yang berbeda-beda ini cara produktifnya atau metode produktivitasnya jadi berbeda-beda juga gitu dan harus selalu diadaptasi dan ketika ada hal yang baru harus adaptasi lagi gitu. Nah, kalau yang sekarang misalnya ketika sekarang lagi punya anak ya gue malah melihatnya lebih ke menentukan prioritas tuh gitu. Ya. Jadi mungkin dulu misalnya bikin konten itu jadi secara level prioritas sangat tinggi tuh gitu. Makanya mungkin secara frekuensi produktivitas gue mengeluarkan podcast, mengeluarkan YouTube, bikin acara dan lain-lain sebelum punya anak tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang gitu. Karena waktu itu prioritasnya nomor satu gitu. Nah sekarang dengan adanya anak misalnya ya prioritas jadi bergeser gitu kan. Jadi mungkin frekuensinya juga diturunkan. Nah mungkin buat to kickstart diskusinya, gue tuh kemarin waktu itu pernah nge-tweet karena gue baca sebuah kutipan yang intinya bilang kalau lo kunci untuk apa ya juggling banyak hal dalam hidup kan kadang-kadang kita menantang gitu kan wah ada banyak banget nih dalam hidup ya ada ngurusin keluarga lah ada ngurusin kerjaan lah ada pengen bikin ini pengen kegiatan ini itu dan segala macam. Nah kunci juggling banyak hal dalam hidup adalah membayangkan bahwa tidak semua bola itu adalah bola kristal. Jadi ibaratnya kita juggling banyak bola nih. Nah kita ibaratkan sebenarnya kita harus tahu yang mana yang bola kristal, yang mana yang bola plastik. Nah, kalau kita lagi juggling banyak bola dan kita tahu mana bola kristal dan mana bola plastik, kita akan nggak apa-apa kalau bola plastiknya jatuh. Tinggal ambil lagi, mainin lagi. Tapi yang perlu kita jaga, yang penting kita tahu yang mana yang bola kristalnya jangan sampai jatuh gitu. Nah, dalam konteks gue misalnya saat ini sebenarnya konten-konten gue tuh bola plastik saat ini ya. Dalam di musim di fase hidup gue sekarang gitu. Makanya kayak misalnya tadi lu mention soal Medium gue terbit tiap Selasa. Ini udah 3 minggu kayaknya atau 4 minggu gue absen. Yeah. tidak menerbitkan Medium di tiap Selasa. Tapi ya gue nggak merasa bersalah karena ya gue nganggep itu bola plastik buat gue gitu. Bola kristal gue adalah ya saat ini adalah keluarga gitu. Kalau misalnya gue lagi bisa menaikkan lagi bola plastik gue, misalnya gue Selasa besok nih gue bisa nulis lagi ya gue akan keluarin tulisan. Tapi kalau misalnya gue nggak keluarin tulisan, gue nggak merasa bersalah gitu. Itu mungkin di antara kata kunci yang bisa jadi inilah Kickstarter diskusi gitu ya. Gitu Ji. Gila. Oh, Bang Iqbal, thank you Bang. Ini startnya udah oke banget. Dan sebelum kita masuk lagi nih, kita sapa juga teman-teman yang lain. Dan halo teman-teman. Wow, oke. Hai Udah semuanya. 27 orang. Ada 27 nih teman-teman dari berbagai daerah mungkin ya. Ada macam-macam dan masih ngomongin tentang produktivitas ala Bang Iqbal. Bang, tadi lo ngomongin tentang kayak ada bola plastik, ada bola kristal. Tapi kan kita berarti harus tahu ya, saat kita memilih itu sebagai bola kristal dan itu bola plastik, yang gue pikirin adalah saat di mana dan kapan kita harus menentukan tuh bola kristal dan bola plastik.
Karena kadang gue juga pribadi kayak bingung juga ya, ini kayak semua jadi prioritas, kok gue nggak ngerti ini apa sih yang sebenarnya harus kita prioritaskan sebagai bola kristal dan gimana cara kita naruh itu sebagai bola plastik. Itu gimana? Iya, ya, one billion dollar question nih, karena eh, karena jawabannya susah dan tiap orang akan berbeda-beda ya gitu. Tapi mungkin beberapa framework yang bisa digunakan adalah yang pertama, di musim hidup lo sekarang, apa tujuan lo yang terdekat gitu, apa tujuan terdekat yang ingin lo capai gitu. Misalnya ini apa, bodoh-bodohan aja gitu ya, misalnya impian terdekat atau keinginan terdekat atau kebutuhan terdekat adalah beli laptop baru. Kenapa? Karena produktivitas gue dalam bekerja sekarang jadi susah banget karena laptop gue lemot, laptop jadul jadi lemot dan segala macam. Jadi gue pengen beli laptop baru supaya pekerjaan gue bisa lebih produktif lagi. Nah, berarti lo punya kebutuhan untuk nabung, punya kebutuhan untuk punya penghasilan tambahan. Nah, bisa jadi kalau misalnya kebutuhannya seperti itu, dengan contoh itu, ya berarti prioritas saat ini adalah mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya, baik dari pekerjaan yang utama sekarang ataupun kalau ada penghasilan, ada pekerjaan-pekerjaan sampingan lain yang bisa lo kerjakan gitu kan. Nah, dengan lo punya tujuan jangka pendek itu, jadi lo tahu bahwa kalau ada pilihan antara menggunakan waktu luang misalnya di weekend hari Sabtu gitu ya untuk bekerja gitu, untuk cari kerjaan sampingan, atau misalnya jadi let's say misalnya apa ya, jadi relawan gitu di kegiatan sosial. Nah, bisa jadi dengan kebutuhan personal lo saat ini jadinya jadi relawan bisa jadi nggak prioritas gitu kan, karena lo pengen ngejar yang itu dulu nih. Nanti kalau misalnya ini udah dapat laptop baru deh gue bisa ada waktu luang untuk relawan sosial misalnya kayak gitu. Ini contoh aja ya. Nah, makanya kan tiap orang kebutuhannya akan berbeda-beda dan kondisinya akan berbeda-beda, tapi mungkin framework satu adalah punya kebutuhan jangka pendek. Nah, framework kedua adalah juga punya apa ya, keinginan, punya sudut pandang yang jangka panjang gitu. Kita nih jangka panjangnya mau ngapain. Nah, ini juga sebenarnya waktu itu pernah gua bahas di sebuah kayaknya bukan di tulisan deh, di thread Twitter waktu itu, tentang apa namanya, sama di YouTube juga, tentang fase hidup gitu, fase umur 20-an, 30-an, 40-an gitu. Nah, bahwa misalnya di fase ini sebagai ini aja ya, sebagai Kickstarter diskusi, bukan berarti juga jadi jawaban pasti buat pertanyaan Panji tadi. Jadi misalnya di usia, kalau gue pernah mengamati dari banyak biografi orang-orang, itu fase usia 20-an adalah fase di mana kita mencoba berbagai hal, banyak hal, sebanyak mungkin gitu. Jadi goalnya adalah bukan mendapatkan misalnya gaji sebesar-besarnya, bukan mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya, tapi mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nyobain kerjaan A, B, C, nyobain bikin A, B, C dan seterusnya. Kenapa? Karena memang fasenya lagi fase ya bisa cobain banyak hal, kalau gagal ya nggak apa-apa juga, misalnya karena belum ada tanggungan, mungkin tanggungannya juga masih kecil gitu, belum ada biaya sekolah misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau mau nyoba berbagai hal masih bisa nih gitu, masih santai. Nah, nanti di fase 30-an itu harusnya, idealnya, ini bukan harusnya, idealnya kita udah ketemu at least ada satu atau dua hal yang kita tuh udah yakin jadi apa ya, expertise kita gitu, jadi kejagoan kita. Kita tahu skill kita tuh sangat terpakai di bidang ini dan kita bisa dalemin di bidang itu. Jadi fase umur 30-an itu kayak pendalaman gitu lah. Jadi kita mencoba menjadikan diri kita sendiri sebagai seorang expert di bidang itu. Nah, nanti ketika fasenya udah 40-an, nah fase 40-an itu idealnya adalah fase kita udah sampai di proses puncak gitu. Jadi kita udah pengalamannya, kita udah tahu skill kita hebatnya di bidang apa, kedalamannya juga udah dalam, network kita mungkin udah terbangun juga karena udah bekerja lebih dari 20 tahun gitu kan. Nanti di fase 40-an ini idealnya adalah fase puncak gitu, ibaratnya masa keemasan lah gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat masa keemasan atau orang-orang hebat tuh masa keemasannya banyak yang di usia 40-an misalnya. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul juga di usia 40. Terus
Sekarang teman-teman cari deh, sebut deh siapa orang yang berada di puncak karirnya gitu ya di berbagai bidang. Gue kasih contoh beberapa, misalnya stand up comedian, salah satu stand up comedian paling terkenal di dunia, Kevin Hart, itu sekarang umurnya juga 42 kalau gue nggak salah. Di Indonesia Panji Pragiwaksono umurnya 40. Najwa Shihab umurnya 40-an juga, gue lupa 41 atau 42 gitu. Terus misalnya siapa? Artis Vincent Desta umurnya 40-an juga. Silakan cek, banyak orang yang ada di puncak karir, di puncak memuncaki industri itu di umur 40-an gitu. Itu nah tadi balik ke pertanyaannya. Bisa jadi ketika kita menentukan mana prioritas dan lain-lain, ya kita tahu juga kita lagi ada di fase yang mana nih gitu kan. Secara jangka panjang kita punya jangka panjang, oke, jangka panjang gue 10 tahun lagi gue pengen ada di titik ini. Berarti untuk mencapai fase itu di titik yang sekarang gue prioritasnya yang mana gitu. Nah tapi gue juga mau tutup jawabannya dengan bahwa kita juga nggak tahu pasti gitu. Hidup ini nggak ada formulanya gitu kan. Kalau hidup ini ada formulanya sih semua orang bisa lah mencapai titik apapun gitu kan. Jadi memang hidup ini nggak ada formulanya. Jadi kalau balik ke pertanyaan Panji, apakah gimana caranya kita bisa menentukan yang mana yang prioritas atau yang enggak? Ya mungkin kita tadi udah ada framework 1, 2, 3, kita bisa gunakan itu, tapi kita nggak akan tahu pasti. Ya cara satu-satunya cara untuk kita tahu adalah kita cobain gitu. Kita coba jalanin, kita coba deh kita selama 3 bulan ke depan misalnya jadikan ini sebagai prioritas, and then kita lihat bagaimana kita, apakah udah mulai ada hasilnya, atau setidaknya kita ngerasa bahwa kayaknya gue udah ada di jalan yang benar deh gitu. Itu sih mungkin yang bisa gue share ya. Oke, menarik Bang. Tadi ngomong tentang salah satunya adalah rencana jangka pendek yang juga ada juga panjang ya Bang. Kalau sendiri Bang Iqbal, kan gue juga nggak tahu nih, versi orang beda-beda. Jangka pendek itu apakah jangka bulanan, harian, atau mungkin tahunan jadi jangka pendek buat orang. Kalau lo sendiri gimana sih nentuin itu jangka pendek dan itu jangka panjang? Apakah ada satu interval tahunnya? Per 5 tahun itu jangka pendek, itu jangka menang. Kalau lo gimana sih? Menarik pertanyaannya. Menurut gue dalam beberapa kasus, maksudnya sebenarnya definisinya kita yang menentukan sendiri sih. Kalau misalnya kita mau cari patokan dari orang, menurut gue cara terbaik untuk mencari patokan yang tepat nih, berapa intervalnya yang tepat buat gue gitu ya. Kayaknya cara terbaik untuk setiap orang mencarinya adalah dengan 2 hal. Satu, cari role model yang lo pengen jadi hidup lo kayak dia lah gitu ibaratnya, atau lo pengen karir lo bangun seperti karirnya dia gitu ya. Dan terus lihat pola kehidupannya dia kayak gimana dan coba adjust semirip mungkin dengan dia gitu ya, meskipun nggak harus ketiplek banget gitu ya, karena kan pasti kondisinya juga berbeda gitu. Sama yang kedua adalah ya tadi balik lagi kita cobain sendiri gitu. Nah gue kasih contoh misalnya untuk beberapa hal yang jangka pendek, misalnya untuk bikin, ini dari pengalaman aja ya, untuk bikin konten gitu, misalnya untuk bikin konten atau untuk membangun personal branding di sebuah channel sosmed gitulah ya. Dari titik mulai 0 sampai titik kita ngerasa bahwa kita punya punya followers yang setia dan emang beneran mengapresiasi karya kita, itu dari pengalaman gue sih, atau dari pengalaman dan pengamatan gue itu butuh waktu 2 tahun. Nah 2 tahun itu jadinya hitungannya sebenarnya kalau tadi jangka pendek atau jangka panjang itu lumayan jangka panjang tuh gitu, 2 tahun ya kan. Jadi kalau kita ibaratnya gue mau deh mulai bangun personal branding gue di Instagram baru hari ini nih mulainya. Nah, lo harus punya mindset bahwa lo baru akan metik buahnya, atau lo baru akan ngerasa bahwa oh ternyata gue punya orang yang ngapresiasi karya gue nih 2 tahun lagi gitu. Dengan syarat lo melakukan itu secara konsisten gitu ya. Nah, tapi untuk supaya lo konsisten juga, lo juga harus ada quick win-nya dong gitu kan. Nah, quick win ini didapatkan dengan menentukan jangka pendek. Nah, jangka pendeknya ini bisa jadi di-define adalah misalnya per bulan gitu. Per bulan lo bikin misalnya berapa 8 konten dan lo lihat setiap bulan lo evaluasi. Oke, 8 konten ini gimana nih? Oke enggak gitu ya. Mulai ada orang yang mengapresiasi karya gua enggak gitu, dan seterusnya lo lakukan itu jangka pendeknya berulang-ulang sampai 2 tahun tadi gitu. Nah, itu contoh satu gitu ya. Terus misalnya contoh lain, ini juga tidak secara langsung menjawab pertanyaan lo, tapi gue juga ngerasa bahwa
uh, gua pribadi kan sebenarnya juga berkarir itu secara profesional 5 tahun lah gitu ya, udah berkarir secara profesional 5 tahun gitu. Yeah. Dan ketika gua reflect back ke 5 tahun, selama 5 tahun ini gitu ya, ternyata yang gua achieve itu jauh di atas yang gua pikir gua bisa achieve gitu. Jadi gini, keywordnya atau kalimatnya adalah, atau apa ya, wisdom yang gue ambil adalah bahwa kita sering mengunderestimate apa yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu panjang, tapi kita overestimate apa yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu pendek. Jadi misalnya kita sering merasa bahwa kayaknya dalam setahun gue bisa deh membaca 24 buku misalnya gitu ya. Yeah. Nah, biasanya kita overestimate tuh. Kita mengestimasi jauh lebih banyak di atas yang seharusnya atau yang selayaknya bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita ngomongin jangka waktu 5 tahun, kita selalu berpikir kayaknya dalam 5 tahun gue cuma bisa naik apa ya, misalnya skill gue naiknya cuma 2 level gitu. Padahal ternyata kalau lu ngelihat 5 tahun, lu naiknya jauh banget gitu dibandingkan dengan pas lu mulai gitu. Nah, itu yang gue rasakan ketika gue reflect back 5 tahun berkarir ini gitu, bahwa ketika gue lihat balik ketika gue baru mulai banget pertama kali bekerja dengan titik gue sekarang, wah jauh banget gitu lompatannya. Dan gue nggak tadinya tidak merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh dalam 5 tahun ini gue mencapai titik ini gitu, tapi ternyata bisa mencapai titik ini. Sementara dalam jangka waktu pendeknya, gue seringkali ketika punya resolusi kok nggak kecapai gitu. Nah, jadi poinnya adalah memang dalam banyak hal ada hal-hal yang kita harus konsisten dikerjakan dalam jangka waktu pendek, tapi hasilnya baru akan kelihatan di jangka panjang gitu. Jadi gue sering bilang, mengutip Gary Vaynerchuk gitu ya, kalau kita melakukan sesuatu itu micro speed, macro patience. Jadi dalam jangka waktu pendek speednya, kecepatannya kita tinggiin gitu ya, udah konsisten aja, udah kerjain, tutuplah mata kayak kacamata kuda gitu ya, tutup mata aja udah, pokoknya kerjain cepat dalam jangka waktu pendek. Tapi dalam jangka waktu panjang kita juga punya kesabaran gitu. Kita juga jangan patience-nya tuh harus makro, harus dalam jangka panjang, jangan yang bentar baru ngerjain sebulan, baru ngerjain 2 bulan kok nggak naik-naik ya gitu, kok penghasilan gue segini-gini aja, kok followers gue segini-gini aja, yang baca artikel gue segini-gini doang, apakah gue salah melakukannya, habis itu berhenti. Itu banyak banget yang kejadian kayak gitu, padahal baru ngerjain 2 bulan, 3 bulan, setahun tuh nggak ada apa-apanya gitu. Gitu sih, Ji. Ya. Kebayang Bang. Ya bener banget sih. Kadang ya memang, apalagi kita kalau nulis, lu kan nulis, lu podcast. Dan rasanya podcast subjektif juga memang nggak langsung sebesar sekarang kan ya Bang. Sampai akhirnya banyak anak muda yang ikutan dengerin, jadi untuk sebagai pusat inspirasi mereka untuk dengerin dari berbagai macam perspektif gitu. Gua rasa ya tadi yang menariknya adalah Bang Iqbal memang udah ngelakuin ya tadi tiny habits yang lo udah kerjain dari dulu, quick wins yang lo jalanin, hal-hal kecil gitu. Nah, masih ngomongin produktivitas pastinya. Cuman yang gue penasaran sebenarnya Bang, dari tadi yang lo bilang, dari mulai interval, rencana jangka pendek, panjang gitu. Tiny habits apa sih sebenarnya yang lo kerjain setiap hari? Hal kecil, tapi itu tuh ternyata buat lo punya impact sekarang gitu, sama apa yang lo kerjain. Apa ya? Kayaknya menulis deh. Nulis ya? Oh. Menurut gue menulis adalah salah satu skill yang 1 menit ya, ada pengamen nih, bentar. Santai banget. Bentar ya teman-teman ya. Gue ngambil buku lo juga, bentar. Ya, baru mau dikasih, abangnya udah cabut ternyata. Ini ya Bang, tiap hari ya begitu ya? Iya. Apa tadi, tiny habits ya? Ya, tiny habits lu tuh gimana sih sampai di titik ini? Karena gue percaya sih kan setiap kebiasaan kecil itu yang buat lu ada hari ini gitu. Ya,
mungkin salah satunya sih menulis ya. Dan definisi menulisnya pun beragam gitu. Jadi tapi yang konsisten hampir tiap hari gue lakukan adalah menulis sih, sesingkat apapun itu gitu ya, baik itu cuma 1 kalimat 2 kalimat gitu. Gue terbiasa atau membiasakan diri untuk menuangkan apa yang ada di pikiran gue dalam bentuk tulisan. Dan dalam bentuk tulisan ini bisa dalam bentuk tulisan tangan, bisa dalam bentuk tulisan sekedar nulis notes di HP, bisa dalam bentuk tulisan sekedar satu tweet gitu ya. Gue terbiasa untuk menuangkan, kalau gue punya pikiran ya gue tulisin aja gitu. Dan itu sangat-sangat buat gue pribadi itu sangat-sangat fundamental gitu, sangat-sangat inilah. Kalau tadi ngomongin investment gitu ya, ibaratnya kalau kita ibaratkan si Tiny Habits ini investment, return of investment-nya sangat terasa besar dalam jangka waktu panjang. Karena satu, menurut gue skill menulis adalah salah satu skill yang sangat underrated yang harusnya dimiliki semua orang. Kenapa? Karena skill menulis itu kan sebenarnya skill kita menstrukturkan ide kan, membuat ide atau gagasan di kepala kita menjadi terstruktur dan bisa dikomunikasikan ke orang lain dan bisa ditangkap oleh orang lain gitu. Sehingga sebenarnya kalau lu bisa menulis, lu bisa diturunkan atau apapun yang lo kerjakan di dalam karir lo itu pasti bisa dapat manfaat dari menulis gitu. Mau lo, karena dalam bentuk tulisan nanti keluarnya jadi orang yang jago berbicara, kemungkinan besar dia juga jago menulis gitu. Terus lo bisa bikin konten atau bahkan kayak lo mau presentasi ke bos lo mau pitching ke klien, itu kan semuanya berasalnya dari ide atau gagasan yang terstruktur kan, dan semuanya sangat bisa mendapatkan manfaat kalau lo punya skill menulis yang baik gitu. Nah kalau buat gue pribadi tadi sih sebenarnya memang salah satunya yang paling terasa adalah si skill habit menulis itu ya. Dan mungkin karena lo nyebut tiny habits itu, gue juga jadi mau nunjukin boleh. Si gambar ini ya, gambar tentang tiny habits, bahwa si habit-habit kecil itu memang tadi kalau kita pakai framework tadi jangka pendek dan jangka panjang, mungkin dalam jangka pendeknya nggak kerasa gitu kan ibaratnya. Ini mungkin kalau secara grafik kan naiknya pelan-pelan, tapi terus tiba-tiba ada satu titik yang dia naik banget gitu kan, eksponensial gitu. Nah orang seringkali ketika melakukan habit-habit kecil itu mereka nggak ngerasa ada reward nih gitu, nggak ngerasa ada perubahan, terus berhenti sebelum dia mencapai titik eksponensialnya itu. Padahal kalau dia lanjutin sampai titik eksponensialnya, dia tiba-tiba habis itu langsung melonjak ke atas gitu. Ada satu ilustrasi yang menurut gue juga sangat bagus. Kalau di dunia fisika gitu ya, ketika sebuah es batu dicairkan, gue lupa kalau derajat Celciusnya, tapi kalau derajat Fahrenheitnya, dia itu misalnya pas dia dipanaskan gitu ya, di derajat 32 sampai 36 derajat Fahrenheit, itu di 36 itu dia udah mencair. Nah, tapi ketika dia dipanasin di derajat 32, 33, 34, 35 itu esnya nggak mencair sama sekali. Jadi ketika dipanasin esnya nggak mencair sama sekali, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tapi pas nyampe derajat 36 tiba-tiba cair bles gitu. Wow. Nah itu ilustrasi yang bagus untuk menunjukkan si tiny habits ini. Jadi kadang-kadang kita lagi ngegenjot habit yang bagus gitu ya, tapi nggak ngelihat kayak ada perubahan, kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Nah itu sebenarnya lagi di derajat tadi 32, 33 yang seakan-akan tidak terjadi apa-apa, padahal di dalamnya lagi terjadi perubahan nih, cuma di luar emang belum kelihatan. Nah nanti tiba-tiba sampai ke titik perubahan yang signifikannya, tiba-tiba berubahnya langsung dres gitu kan gitu. Nah emang sulit, tapi ya kuncinya sih sebenarnya kita memang harus sabar sih gitu. Ketika kita melakukan tiny habits ini gitu. Micro speed, macro passion ya Bang. Macro patience. Wah, Gary V banget tuh, luar biasa. Ini salah satu role model lo ya Bang ya? Betul. Berhasil ketemu nggak Bang waktu dulu? Berhasil. Dapat tanda tangannya tapi nggak foto bareng. Nggak sempat foto bareng. Iya, gue lihat story lo yang udah teriak tapi nggak
Nggak nengok Udah ya. teriak gitu. Waktu itu satu auditorium pasti denger teriakan gue, tapi gue nggak ditunjuk. Yang ditunjuk ada orang yang bukannya nanya malah minta foto ke panggung. Tapi ya udahlah. Nggak asik banget. Belum jodoh, belum jodoh. Belum jodoh. Gue yakin pasti jodoh nanti ketemu. Itu, tapi gue penasaran. Itu kayak bang, berarti se-impact itu ya sama diri kita ketika kita udah punya role model. Karena kalau gue lihat lu, Gary V dan itu berbagai kontennya itu kan bener-bener konten-konten produktif semua. Dan akhirnya gue juga melihat lu yang juga memberikan inspirasi buat banyak orang dengan memberikan konten-konten yang produktif itu gitu. Seberapa besar sebenarnya, ini sebelum ngomongin produktivitas ya bang, seberapa besar emang sebenarnya peran role model dalam hidup lo itu bang? Gede banget, dan menurut gua itu salah satu cara termudah dan terefisien dan paling proven ya untuk lo bisa maju secepat mungkin dalam hidup lo gitu, untuk ningkatin apa ya intinya kalau lo mau bangun hidup lo ke arah yang lebih baik, kalau lo nemu role model yang pas itu udah paling enak gitu, karena kita kan sebenarnya manusia tuh kan sangat lebih mudah untuk melihat seseorang gitu kan dibandingkan dengan teori-teori yang misalnya tadi kita obrolin, ada tiny habits lah, apa bla 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 dan segala macam. Kalau misalnya dibandingkan dengan membaca atau mempelajari teori-teori seperti itu, lebih mudah untuk lo ketika lo udah ngefans sama seseorang, orang ini ngomong apa aja pasti masuk ke lo dan lo mau ngerjain. Gitu. Iya, sepakat juga. Dan ketika gue ngomongin role model, tidak terbatas pada orang-orang seperti Gary V yang tadi gue sebut ya gitu, tapi anyone gitu. Kayak gue yakin kalau di antara teman-teman ini ada yang ngefans sama BTS atau siapapun yang K-pop apa sih namanya, K-pop group atau apapun itu, pasti anak-anak K-pop itu banyak perubahan positif yang terjadi dalam hidupnya karena BTS dibandingkan dengan baca buku-buku gitu. Karena walaupun BTS bukan motivator, walaupun BTS tidak mengajarkan produktivitas, tapi mungkin pasti ada, gue jadi semangat hidup nih gue karena ada lagunya BTS yang bicara soal menggapai mimpi bla 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 dan segala macam. Gitu kan. And it's more effective daripada lo harus baca buku-buku apalah, Atomic Habits, baca buku apa dan segala macam. Jadi bisa band, bisa bahkan role model lu bisa jadi tokoh fiksi kayak gue nggak tahu, kayak Luffy, One Piece atau apa. Banyak orang yang belajar lebih banyak dari komik-komik kayak gitu dibandingkan dengan dari sekolah gitu. Ya karena menurut gue masuk akal gitu. Fans-fans sepak bola banyak yang mungkin dia jadi semangat hidupnya karena wah gila gue ngeliatin siapa misalnya terakhir di Netflix ada muncul lagi ini kan The Last Dance, gue juga nontonin tuh dokumenterinya si Michael Jordan. Gue bukan fans basket tapi gue nontonin itu dan gue wah gila sih ketika Michael Jordan bisa sampai di titik NBA tuh meledak banget di masanya Michael Jordan dan salah satunya ya karena Michael Jordan seproduktif itu orangnya, segila itu buat latihan dan segala macam, yang dia nggak akan sampai di titik itu kalau bukan karena kerja keras dan segala macam. Dan gue juga wah gila sih, ini orang banyak banget yang ke-inspire sama Michael Jordan walaupun dia bukan fans basket gitu. Nah poin gue adalah role model sepenting itu, dan sebenarnya role model tidak terbatas pada orang-orang yang emang lu pengen orang-orang yang mungkin secara title gitu orang sukses di bidang bisnis, orang sukses di bidang sosial dan lain, nggak harus yang kayak gitu, bahkan bisa tokoh fiksi gitu. Tapi poinnya ketika lu punya role model, lu bisa pretelin kenapa sih dia bisa sampai ke titik dia sekarang gitu ya, apa sih yang bisa relate antara diri lu dengan diri dia, dan ketika lu ada relatability, lu kan akan ngerasa kalau dia aja bisa, gue juga bisa dong gitu. Kalau dia aja melakukan atau mengatakan hal seperti itu, gue juga kayaknya bisa berlaku dalam hidup gue, dan lu pasti akan lebih semangat mengejarnya gitu. Nah kalau misalnya role model lu adalah bentuknya orang beneran gitu ya, yang gue sarankan lakukan adalah konsumsi semua isi kepala dia. Kalau dia punya buku, lu baca semua bukunya. Kalau dia ada interview di YouTube, lu tontonin semua interviewnya. Jadi lu tahu persis dia cara pikirnya seperti apa, hidupnya kayak gimana, perjalanan dia seperti apa dan lain-lain. Terus lu pretelin tuh perjalanan hidup dia dan lu coba reverse engineer. Jadi ibaratnya
Kalau lu lihat dia orang ini sekarang di umur 40, dia ada di titik ini. Lu lihat di umur 20 dia kerjanya ngapain. Ya. Tahun berapa sampai tahun berapa dia kerjanya apa. Tahun berapa sampai tahun berapa dia habis itu ketemu sama siapa. Dan lain-lain gitu. Jadi dari situ lu bisa ngelihat, oh dia di umur 20 sampai 23 tuh kerja gajinya cuma sekian, pokoknya kerja dengan tujuan supaya dia bisa latihan gitu. Oh berarti gue harus kayak gitu juga gitu. Gue harus sabar nih di tahun-tahun awal ini ya, gue tujuannya belajar. Yang penting gue mengerjakannya sesering mungkin sebagaimana dia menjalankannya dulu gitu. Terus nanti di usia 20-an, 23-an misalnya dia karirnya mulai menanjak karena dia ketemu seorang mentor. Oh berarti gue juga harus cari seorang mentor dalam hidup gue. Siapa ya orang yang kira-kira tepat jadi mentor gue, yang bisa membuka jalan kesempatan buat gue terbang lebih tinggi gitu. Jadi lu somehow lu nggak tahu nih peta hidup lu, tapi lu tahu peta hidup orang yang lu kagumi dan lu coba kayaknya bisa deh gue arah-arahkan ke situ, meskipun pasti nggak akan sama persis gitu ya. Tapi at least lu jadi tahu ada peta yang ya bisalah gue mirip-miripin gitu. Gue cari-cari pola-polanya, nanti kalau ketemu yang cocok gue jalanin, kalau nggak cocok ya gue belok-belok dikit gitu. Jadi lu nggak clueless amat gitu. Nggak clueless amat ya. Oke, artinya emang beneran penting banget kalau gue tadi lihat dan dengar dari lo, Bang. Karena memang ya tanpa role model kita juga kayaknya nggak tahu ya arahan hidup kita tuh mau seperti apa sih gitu. Dan sepengalaman gue untuk nentuin role model juga ternyata kadang juga cukup challenging ya. Apalagi pas lagi zamannya kita lagi nyari jati diri gitu. Ini gue mau kemana sih arahnya hidup gue nih, umur 20 gue coba. Dan lo tadi juga udah mention banyak kalau di usia 20 tuh emang usianya explore gitu kan. Nah, ngomongin tentang eksplorasi, terus tadi kita juga udah ngobrol tentang rencana jangka pendek, terus panjang, milih antara prioritas A dan B. Di kehidupan sehari-hari nih, Bang Iqbal, lo kan seorang podcaster, lo ayah satu anak, lo kerja di startup yang platform fundraising terbesar di Indonesia, kitabisa.com, dan lo jadi head gitu di usia lo segini. Yang gue mau tanyain sebenarnya, lo punya nggak sih kayak metode tersendiri gitu buat ngatur produktivitas lo sendiri? Kayak contoh meeting sama klien, lo meeting sama orang untuk ngerekam podcast, atau lo sekedar nulis, itu kan pasti ada namanya pembagian waktu ya, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Yang gue penasaran itu sih, Bang, gimana cara lo untuk ngatur semua itu supaya itu bisa jadi satu package yang rapih dan juga bisa efisien gitu? Oke. Iya, mungkin jadi relevan kalau gue raise lagi salah satu tulisan gue ya. Boleh, jadi mungkin ada beberapa framework yang kayaknya bisa diaplikasikan secara umum lah gitu ya. Dan maksudnya teman-teman bisa mengeksperimenkan menggunakan framework ini untuk membantu produktivitas atau efisiensi bekerja dalam sehari-hari itu jadi lebih tinggi lah gitu. Yang beberapa framework ini memang yang gue jalankan dan so far sih membantu gitu ya. Gue sambil share deh. Nanti teman-teman sih sebenarnya nanti bisa baca sendiri ya maksudnya baca lebih detail di medium gue gitu. Nah, yang pertama adalah untuk mengambil keputusan. Jadi kan tiap hari kan kita banyak nih keputusan yang kita ambil gitu ya. Harus ngerjain apa dulu, harus ngerjain ini kapan, diambil atau enggak gitu ya, yes or no dan segala macam. Dan kadang-kadang kita jadi overwhelmed karena keputusan yang perlu kita ambil ini banyak banget gitu. Sementara kita ngerasa semua keputusan itu penting, jadi kayak gue harus meluangkan waktu semuanya itu gue kasih porsi sebanyak mungkin gitu, sama porsinya. Jadi akhirnya waktu banyak yang kebuang, padahal sebenarnya tidak semua keputusan itu penting dan harus diambil segera gitu. Nah, ada satu matrix atau framework namanya Eisenhower Decision Matrix. Ini diambilnya dari Eisenhower tuh apa ya, dia PM ya kalau nggak salah, pas zaman Perang Dunia II, Perdana Menterinya Inggris kalau gue nggak salah ya. Nah, dia itu terkenal sangat produktif orangnya. Nah, salah satu yang dia bikin namanya matrix untuk membuat sebuah keputusan. Ketika kita ada banyak hal yang perlu kita putuskan, kita perlu mutusin dulu nih, si keputusan ini kita taruh di kotak yang mana gitu ya. Pertanyaannya adalah
satu, apakah dia urgent atau tidak urgent. Jadi urgent atau tidak urgent itu intinya dia harus segera nggak nih diambil keputusannya gitu ya, atau dilakukannya harus sesegera mungkin atau enggak gitu. Sama yang kedua, dia penting atau tidak penting gitu. Karena tidak semua keputusan itu penting dan tidak semua keputusan itu urgent gitu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya keputusannya urgent dan important. Jadi dia urgent, harus dilakukan segera, dan dia penting ya berarti lakukan sekarang gitu. Itu yang jadi top priority gitu ya. Tapi terus misalnya ada uh, keputusan yang penting tapi tidak urgent, penting sih tapi nggak harus sekarang juga dikerjainnya gitu, kayaknya seminggu depan masih oke. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti yang dilakukan adalah schedule a time to do it. Ya udah dijadwalin aja, nggak harus dilakukan sekarang tapi dijadwalin aja, udah deh minggu depan gitu, ya udah deh tanggal 21 misalnya kayak gitu dan seterusnya. Terus kalau misalnya keputusannya urgent tapi tidak penting gitu, nggak harus gua yang lakukan sih gitu. Nah itu bisa di delegate. Nah delegate ini kalau teman-teman punya tim ya bisa delegasikan ke tim, jadi tim aja yang mengerjakan. Tapi kalau misalnya nggak tim, ya mungkin cari cara apakah ini bisa minta tolong ke teman, apakah ini bisa minta tolong ke siapalah, partner, orang tua dan lain-lain gitu ya. Sama yang terakhir, keputusan yang tidak urgent dan tidak important ya. Kalau udah tidak urgent, tidak penting, ya nggak usah dikerjain gitu. Nah ini dengan matrix ini sebenarnya harusnya bisa membantu teman-teman untuk lebih cepat mengatakan yes or no gitu, mengatakan yes or no ke seseorang. Karena ini juga kadang-kadang jadi penyakit kan di orang Indonesia gitu ya. WhatsApp itu seakan-akan jadi to-do list kita gitu. Kan misalnya ada yang ngontak kita gitu kan, halo gue mau ini gitu. Terus kita seakan-akan kayak, wah WhatsApp gue banyak banget. Terus jadi ngerasa kita tuh jadi sibuk karena banyak yang WhatsApp kita gitu. Padahal kan WhatsApp itu bukan task list gitu kan. Dan sebenarnya banyak orang ketika WhatsApp atau email atau apapun itu, ketika mereka nge-reach out kita, ya nggak semuanya harus dibales karena nggak semuanya penting, dan nggak semuanya urgent gitu kan. Jadi sebenarnya dengan matrix ini teman-teman harus jadi bisa untuk memutuskan sesuatu itu dengan lebih jernih dan akhirnya jadi bisa lebih efisien. Itu satu. Terus kedua nih, framework kedua adalah ada yang namanya Pareto. Nah kalau Pareto ini hukum sebenarnya juga scientifically ini masih bisa di-challenge ya angkanya, tapi secara apa ya, secara teori intinya gini, ada banyak hal dalam hidup kita yang secara jadi gimana bahasanya ya, intinya ada banyak hal yang hasilnya 80% hasil itu didatangkan dari 20% effort. Atau misalnya nih ilustrasi mudah misalnya teman-teman cek di lemari deh gitu ya, cek di lemari, baju yang ada di lemari, kemungkinan besar 80% waktu nih satu minggu gitu ya. 80% dari satu minggu yang teman-teman jalani itu pakai baju cuma dari 20% koleksi yang ada di lemari kita gitu. Jadi kita pakai bajunya itu aja, tapi kita pakai untuk 80% waktu kita gitu. Nah, dalam ekonomi misalnya atau dalam sales, biasanya kalau kita punya 10 jenis jualan, biasanya 80% revenue kita itu datangnya dari 20% item. Mungkin cuma dari 10 jualan cuma 2 nih yang berkontribusi paling besar terhadap sales kita gitu. Kayak ilustrasinya misalnya kalau di ini ilustrasi bodoh-bodohan aja, belum tentu benar sih. Kalau di Apple misalnya ya mungkin duit paling gede itu datangnya dari iPhone. 80% salesnya, revenue-nya Apple datang dari iPhone misalnya gitu ya. Padahal dia punya hal yang lain juga gitu, punya ada Mac, ada MacBook dan lain-lain gitu. Tapi paling gede dari iPhone. Nah, ketika kita punya prinsip ini, kita ngelihat di hidup kita, apa ya effort 20% yang gue lakukan setiap hari yang bisa menghasilkan results 80%. Nah, kalau kita udah tahu, kita bisa fokus ke hal tersebut, sementara hal-hal lainnya jadi less priority gitu. Jadi nggak perlu semuanya dikerjain karena kita bisa fokus ke hal yang paling menghasilkan produktivitas paling tinggi dari apa yang kita kerjakan. Nah, terus yang ketiga, framework ketiga adalah time blocking. Nah, time blocking ini simpelnya gini, kalau kita kerja setiap hari, kita kan banyak task yang dilakukan kan kadang-kadang, dan sebenarnya yang bikin kita pusing dan tidak efektif adalah karena kita switching konteks gitu.
Jadi kita baru setengah jam balas-balasin WhatsApp, terus switching konteks meeting. Itu kan dua pola pikir yang berbeda gitu kan. Terus nanti setelah meeting kita switching konteks lagi untuk bikin laporan. Nah, bikin laporan itu konteks yang berbeda lagi, sehingga otak kita tuh kayak ganti gigi lah ibaratnya. Nah, ketika kita ganti gigi kan, ketika habis ganti gigi baru ngegas kan pasti pelan lagi kan gitu. Nah, sehingga jadinya kadang nggak efektif gitu, karena kita ganti konteks pelan lagi, lama gitu. Jadi ngerjainnya lama, tidak efektif, tidak produktif. Nah, yang efektif dilakukan adalah dengan melakukan time blocking. Time blocking ini intinya ketika kita satu hari, kita liatin nih task yang perlu kita kerjakan apa aja, terus mereka kita kelompokin dalam satu kelompok-kelompok yang sama. Misalnya balas WhatsApp, balas email, sama balas Slack, itu dimasukkan ke dalam satu kategori yang sama, karena itu adalah berkomunikasi dengan orang lain melalui medium chat gitu ya, atau medium komunikasi. Nah, itu 3 task yang berbeda tapi dimasukkan dalam satu kelompok yang sama dan dijadwalkan di satu slot waktu yang sama. Misalnya ya udah selama 1 jam ini gue ngerjain 3 task ini gitu. Terus misalnya kita punya task mengerjakan laporan, terus mengerjakan bikin dokumen untuk di-review sama atasan gitu ya, sama bikin proposal buat klien. Nah, itu kan semuanya modenya sama tuh, mirip-mirip ya kan, bikin sesuatu. Nah, itu dibundle di satu blok waktu yang sama. Misalnya kita blok waktu kalender kita 3 jam untuk mengerjakan 3 hal ini gitu. Dibandingkan dengan misalnya kita bikin proposal, habis itu balesin WhatsApp, nanti habis itu bikin dokumen lagi, balas Slack, balas email. Nah, itu kan jadi kayak ganti-ganti switching konteks. Nah, dengan kayak gini jadinya harusnya jadi lebih efektif. Pun ketika misalnya kita punya banyak meeting akan lebih efektif, ya udah deh, gue dedikasikan 1 hari meeting, semua meeting gue geser ke hari Selasa gitu. Nah, itu ketika misalnya sebelum pandemi gue juga sering melakukan itu. Kalau gue ada meeting keluar, ya udah gue di satu hari aja. Jadi ketika hari itu keluar tuh emang udah keliling, nanti besoknya nggak ada meeting lagi gitu. Nah, ini jadinya waktu kita jadi lebih efektif. Nah, terakhir ada metode untuk fokus namanya Pomodoro. Nah, Pomodoro ini intinya ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan, kita fokus, kita bikin timer. Timernya berjalan selama, bebas sih sebenarnya, tapi yang default adalah 25 menit gitu ya. Jadi kita 25 menit fokus, kita ngerjain tugas itu aja, HP dihilangin, maksudnya dijauhkan gitu ya. Jadi kita bisa fokus ke tugas itu aja selama 25 menit. Tidak buka Twitter, tidak buka Facebook, tidak buka Instagram dan lain-lain gitu ya. Fokus ngerjain itu, nanti kalau udah 25 menit, timernya bunyi, kita istirahat 5 menit. Nanti setelah istirahat 5 menit, kita balik lagi, nyalain lagi timernya 20 menit, fokus lagi gitu. Nah, sehingga dengan kayak gitu kita biasanya bisa jadi lebih fokus, dan timernya pun bisa kita pakai berbagai metode ya. Bisa timer yang emang manual kayak gini, atau ya ada aplikasi-aplikasi di laptop ataupun di Chrome add-ons yang teman-teman bisa cari lah gitu. Keywordnya Pomodoro. Gitu sih Ji, mungkin ya. Ini jadi kepanjangan nih. Gua share linknya di ini ya, di chat, nanti teman-teman bisa baca. Boleh. Ini menarik Bang, ngomongin tulisan yang lo emang udah tulis. Nah, oke, ini teman-teman silakan tuh, ada di link itu. Dari 3, dari Pomodoro, tadi ada juga yang pertama tuh yang Eisenhower ya. Satu lagi yang time block ya Bang. 3 itu apakah lo gunakan untuk keseharian atau cuma salah satu dari 3? Semuanya digunakan, tapi memang tidak digunakan dalam konteks kayak nggak yang ketiplek banget harus digunakan gitu ya. Maksudnya kayak misalnya tadi Eisenhower kan sebenarnya secara mindset aja gitu kan. Memang bisa aja teman-teman kalau mau latihan gitu ya untuk membiasakan diri ya, tiap hari misalnya setiap pagi teman-teman tulis nih apa aja ya keputusan yang harus gue ambil hari ini, terus teman-teman tulis mungkin di papan tulis atau di buku catatan gitu, kira-kira dia masuknya ke matriks yang mana. Itu bisa aja dilakukan seperti itu. Tapi kalau gue lebih ke ya udah gue paham mindsetnya, ya udah ketika ada keputusan gue menentukan nih kira-kira urgent important atau urgent not important atau not urgent important atau not urgent not important gitu kan. Terus misalnya kalau time blocking gue lakukan,
tapi juga kontekstual juga kan, karena mungkin Iya. dalam banyak kasus nggak bisa dilakukan persis kayak gitu juga, karena kadang-kadang meeting emang tiba-tiba harus dilakukan, ya mau nggak mau kan meeting. Kadang kan bukan kita doang, kalau meeting sama diri sendiri sih enak gitu ya, Iya. kita bisa ngatur. Tapi kalau meeting sama atasan kan nggak bisa kita atur gitu. Lebih susah lah gitu ya buat negonya. Jadi ya dibikin kontekstual juga. Nah paling yang harian banget tuh yang Pomodoro itu gue sih tiap kali mengerjakan tugas gue menggunakan itu. Jadi timer gitu ya, 20 menit, 20 Betul. menit. Kayak kalau Ya. WhatsApp, lo balas WhatsApp atau email, itu ada pakai time blocking juga nggak sih? Lo cuma balas jam 5 gitu. Kalau cuma buka WhatsApp jam 3 sore gitu. Itu nggak sih? Idealnya dan pengennya kayak gitu, Ji. Idealnya begitu ya. Tapi terus terang gue pribadi susah banget, dan sebenarnya itu yang masih tantangan sih buat gue ya. Gue sih baca beberapa kayak misalnya kayaknya itu bisa terbantu dengan misalnya switch ke WhatsApp for Business. Oke. Karena di WhatsApp for Business tuh bisa dibikin tagging message-nya, mana yang kerjaan, mana yang bukan kerjaan, terus kayak mana yang dikasih label gitu. Yeah. Terus mana yang urgent, mana yang nggak urgent. Terus gue nggak tahu apakah ada fitur-fitur schedule dan lain-lain yang mungkin kalau ada yang bilang, gue pernah baca sih, kayaknya kalau switching ke WhatsApp for Business akan lebih mudah. Tapi gue juga masih agak ragu-ragu dan masih tantangan sih buat gue ya. WhatsApp pengennya sih kayak gitu sih. Pengennya kayak gue cuma balas di jam ini dan segala macam. Tapi seringkali kayaknya tergantung kerjaan juga sih, Ji. Karena kalau buat gue agak sulit tuh, karena kerjaan gue kan brand communication kan. Jadi kadang-kadang kerjaannya memang harus timely gitu. Ada sesuatu yang harus direspon secara urgent, ya nggak mungkin gue hanya balas WhatsApp jam 5 ya, nggak mungkin, nanti ada apa yang terjadi gitu, gue malah ini kan. Bye gitu ya. sih. Ya. Oke, menarik Bang, udah banyak cerita sharingnya juga. Dan ini gue mau buka nih, mulai buka deh, sambil ngobrol aja. Dan gue mau buka untuk tanya jawab buat teman-teman. Nah, mumpung lagi pas banget bahas tentang metode-metode simpelnya Bang Iqbal yang Bang Iqbal jalanin selama setiap harinya. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh loh, silahkan. Ada nggak yang teman-teman mau bertanya? Langsung raise hand aja atau buka voice-nya. Di formulir sih banyak Bang yang nanya. Coba ya kita buka ya. Ada nggak? Halo. Siapa? Ada yang mau nanya? Isti, Lailan, Mbak Nurul, Mas Rizal? Nggak ada ya? Kalau nggak ada aku mau lanjut lagi nih. Oke, belum ada mungkin. Sip. Nah, oke Bang Iqbal, ini pertanyaan dari audiens sebenarnya. Dari Mas Rizal Aryadi yang menggelitik untuk kayaknya harus ditanya ini ke Bang Iqbal. Nah, kebetulan doi nanya gini, Bang Iqbal, pernah nggak sih Bang Iqbal nih kayak air yang menetes di atas batu? Wah, ini sangat filosofis sekali ya. Intinya gini, Bang Iqbal udah pernah berusaha seproduktif mungkin buat perubahan, tapi hasilnya baru mungkin akan terlihat jangka panjang. Bang Iqbal sendiri sebenarnya apa sih yang memotivasi Bang Iqbal buat selalu konsisten untuk ngerjain itu dan itu lagi? Bosen nggak sih Bang? Gitu. Pertanyaannya sih gitu. Ya. Pertama tadi yang ini ya, ngerjain tapi hasilnya lama gitu ya? Iya. Banyak sih. Ya mungkin sebenarnya kayak ini contoh konkret misalnya podcast lah gitu ya. Ya. Nah, podcast ini sih kalau gue sih ngelihatnya podcast ini sebenarnya bahkan bukan hasil dari awal mulai podcast. Jadi kalau awal mulai podcast kan gue tahun 2015 ya. Tapi gue malah ngerasa ini mungkin akar awalnya justru dari apa yang gue lakukan dari awal-awal kuliah, misalnya 2010 gitu. Dengan menulis di blog dan banyak melatih diri buat public speaking gitu. Karena kalau ditanya misalnya spesifik podcast ya, ketika gue mulai podcast, apakah gue mulai dari nol? Sebenarnya enggak. Karena
ketika gue mulai podcast tahun 2015, gue udah punya cukup banyak followers di Tumblr waktu itu. Oke. Dan Tumblr ini, jadi ibaratnya ketika gue mulai podcast, gue pendengar gue nggak nol banget, karena gue tinggal ngasih tahu ke followers gue di Tumblr bahwa sekarang gue punya podcast nih. Jadi dengerin, ada beberapa sebagian persen yang mereka convert jadi pendengar podcast lah gitu. Jadi nggak nol banget. Nah tapi berarti kan konteksnya Tumblr pun ibaratnya mulai podcast gue nggak dari nol, karena ada investasi yang sudah gue lakukan dari lama, yaitu gue punya followers Tumblr. Nah followers Tumblr gue lakukan dari lama juga, dari tahun 2010 gitu. Ketika gue mau mulai nulis, nggak ada yang baca, nggak ada yang like, nggak ada yang retweet, nggak ada yang reblog gitu ya kalau di Tumblr dan lain-lain, ya itu prosesnya udah dilakukan dari lama gitu. Jadi sebenarnya sampai ke titik sekarang di mana kayak podcastnya juga sudah mulai menghasilkan uang gitu ya, dan bisa dapat penghasilan dari podcast juga, itu sebuah proses yang gue nggak ngelihatnya dari, bahkan bukan dari gue mulai podcast tahun 2015, tapi jauh sebelum itu gitu. Jadi berarti ini udah proses 10 tahunan lah gitu, sehingga gue bisa sampai di titik ini gitu. Jadi sebenarnya tadi sih mungkin ya salah satu penyadaran diri bahwa memang kalau kita ngelihatnya jangka panjang, ternyata lompatannya tinggi gitu. Kalau kita, tapi memang sulitnya adalah kita baru bisa ngelihat itu kalau kita udah ngelewatin gitu. Kalau sekarang ya kita ngelihat ke masa depan kan nggak bisa kelihatan gitu kan. Tapi gue jadi percaya gitu teori itu. Kalau ibaratnya kalau dulu gue nggak percaya karena gue belum lihat hasilnya. Nah sekarang gue ngelihat hasil apa yang gue tanam di 10 tahun yang lalu, ternyata hasilnya kayak gini, berarti gue jadi yakin kalau gue mau melakukan sesuatu, gue bisa bilang bahwa ya mungkin gue nggak akan nikmatin hasilnya dalam jangka waktu dekat, tapi 10 tahun lagi bisa jadi lompatan gue gede banget gitu. Nah itu yang gue yakini sih gitu, yang bikin gue jadi yakin gitu. Kalau ibaratnya tadi dengan ilustrasi apa ya, netesin air di atas batu gitu ya, nanti juga batunya pasti bolong juga gitu. Nah terus tadi apa yang bikin konsisten? Nah mungkin apa yang bikin konsisten ini memang ada dua hal menurut gue yang bisa bikin konsisten. Yang pertama adalah misi lu apa gitu, atau why lu apa mau mengerjakan sesuatu, atau bahkan why hidup lu apa gitu. Karena kalau buat gue, salah satu yang bikin gue konsisten, misalnya bikin konten, spesifik bikin konten ya, makanya gue bikin konten di podcast, gue bikin tulisan, gue aktif di ini itu dan segala macam, karena gue punya why dalam hidup gue, gue punya misi dalam hidup gue adalah harus hidup yang bermanfaat buat orang lain gitu. Dan hidup yang bermanfaat buat orang lain itu menurut gue bukan bisa dilihat sebagai sebuah aktivitas altruisme gitu ya, atau membagikan sesuatu ke orang lain, tapi gue juga ngelihat itu sebagai aktivitas yang egois sebenarnya. Karena kenapa gue mau jadi orang yang bermanfaat? Karena kalau gue jadi orang yang bermanfaat, gue melakukan amal jariah. Kalau amal jariah ya kan buat gue kan, jadi gue sebenarnya egois juga nih gitu ya. Kalau gue melakukan amal jariah, pahalanya akan berbuah terus menerus buat diri gue sendiri, sehingga ya nanti di akhirat nanti, ini ngomongnya religius banget gitu ya, tapi that's my life gitu, bahwa ya gue ngerasa hidup gue harus ada amal jariahnya, sehingga kalau gue mati pahala gue ngalir terus gitu. Ya mungkin gue juga bukan orang yang soleh-soleh amat, tapi ya kalau amal jariah gue banyak, harusnya sih timbangannya jadi berat lah gitu. Jadi masuk surga lah kita gitu, dicuci-cuci dikit di neraka mungkin ya, tapi habis itu bisa masuk surga gitu. Nah ibaratnya gitulah. Nah gue punya misi hidup itu, sehingga ketika gue mau mengerjakan apapun, misalnya bahkan dalam konteks gue mau bikin postingan di Instagram gitu, ya gue tahu ada di balik itu sih ada keinginan untuk punya followers, ada keinginan untuk dipuji orang dan segala macam, pasti ada lah gitu ya. Itu manusiawi bullshit lah kalau ada orang main sosmed nggak pengen di like, nggak pengen dipuji. Tapi jauh di balik itu, yang di belakangnya ya karena gue pengen melakukan, pengen bikin konten yang bermanfaat supaya itu jadi amal jariah gue gitu. Nah jadi poin satunya adalah buat konsisten ya lo harus punya why yang kuat gitu, lo harus punya misi yang kuat. Nah yang kedua adalah karena memang buah besarnya itu akan kerasanya di jangka panjang, kita juga harus tahu apa ya buah-buah kecil yang kita bisa petik dalam jangka pendek. Bahasanya tadi quick wins-nya apa nih? Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita perlu cari juga, memang kita harus jangan ibaratnya bahasa kasarnya gitu ya, jangan naif lah gitu. Apalah hal-hal yang bisa lo dapatkan dengan melakukan ini gitu ya. Kayak misalnya contoh,
apa ya, misalnya ya bikin konten gitu. Bikin konten menurut gua jangan juga, ini memang agak kontradiktif ya, tapi jangan juga terlalu tutup mata untuk bikin konten yang nggak di like sama sekali, karena nanti lu stres ya. Lu harus mikirin juga, adalah dapat likes, dapat komen, ada orang yang gimana ya caranya gue bikin konten supaya ada orang yang terima kasih sama gue. Mungkin akan terdengar tidak tulus, tapi itu menurut gue salah satu quick win yang harus lo jaga gitu, supaya lo tetap ngerasa bahwa yang lo kerja ini dapet gitu, ada sesuatunya buat lo gitu. Jadi lo juga bisa, ibaratnya lo dapet bensin lagi lah gitu untuk terus ngerjain gitu. Makanya gue kalau ada orang yang nanya sama gue, nggak pernah bilang ke orang-orang sih, tapi kalau ada orang yang nanya sama gue, apa tujuan lo bikin konten, ya salah satunya buat dipuji, buat dapet followers. Ya emang buat apa orang main sosmed gitu? Apa yang bikin orang bisa jalan terus main sosmed, ya salah satunya adalah lo dapet apresiasi gitu kan. Atau orang bikin seni, orang bikin karya seni gitu. Menurut gue nggak ada orang yang bikin karya seni yang tidak ingin dirayakan. Nggak ada. Semua orang bikin karya seni itu karena pengen dirayakan, karena pengen diapresiasi gitu. Dan itu nggak apa-apa untuk menjaga api kita, untuk menjaga bensin kita gitu kan. Itu jadi quick wins-nya gitu. Atau misalnya misalnya kita mengerjakan kerjaan sosial gitu ya. Kerjaan sosial menurut gue juga harus ada benefitnya buat lo gitu. Karena kalau lo nggak ada benefitnya buat lo, ya lo akan mati di tengah jalan gitu. Lo akan jadi nggak ada semangatnya gitu kan. Ibaratnya kalau gue sama Timi kita bisa suka kasih ilustrasinya, kalau lo mau berbuat pekerjaan di bidang sosial gitu ya, jangan sampai jadi lilin. Lilin itu nerang sekitar iya, tapi bakar diri sendiri gitu. Nanti ada waktunya lo bakar diri sendiri terus habis itu api lo mati gitu. Nah, jangan sampai jadi lilin, jadilah genset gitu yang bisa nerangin tapi jalan terus. Dan genset perlu bensin gitu. Ya mau nggak mau kita perlu bensin, tapi kan gensetnya nggak akan habis, nggak akan rusak gitu kan, nggak akan hilang. Jadi kita bisa nyalain lampu terus, tapi memang kita perlu bensin. Nah, bensin itu yang kita perlu cari supaya kita bisa terus konsisten gitu sih. Wow, sangat jelas Bang Iqbal. Ini pertanyaan langsung dari Mas Ical. Halo Mas Ical, Mas masih di sini kah? Mas Ical ini ketua PKBM PAP Mas. Oh iya, gimana? Halo Mas Ical. Halo, apa kabar? Aduh, masih ini nih Mas Ical, masih ngutang ya main ke sana lagi. Iya, nanti ya diundang lagi. Wah, jadi kalian sudah saling kenal ya, luar biasa. Emang Mas Ical terkenal sekali. Oke Mas, gimana pertanyaannya tadi ku sampaikan? Ada tambahan nggak Mas? Sebetulnya gini nih pertanyaannya. Kalau kita lihat ya, terutama kaum milenial itu kan rada-rada bosanan nih ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu satu yang inovatif, lalu kemudian bensinnya tuh udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada dalam arti udah memupuk follower segala macam udah tinggi, terus sudah ada baggage. Kita udah janji kepada semua orang bahwa kamu akan mendapatkan benefit dari ini. Tiba-tiba udah capek. Begitu udah belum sampai ujung-ujungnya tapi udah capek dan akhirnya ditinggalin gitu aja. Lalu kemudian memulai lagi sesuatu yang baru. Sementara orang-orang yang sudah jadi baggage dalam tanda kutip ini kemudian akan dikecewakan, yang tadinya seharusnya jadi amal jariah akhirnya ya mengecewakan banyak orang sih. Pernah nggak ada kasus seperti itu? Dan sebetulnya bukan bagaimana seorang Iqbal Haryadi itu mengatasi hal itu, tetapi bagaimana mencegah orang-orang yang di sekitar kita itu terjebak dengan perilaku seperti itu. Gitu. Mantap, silakan. Iya. Wah, berat Mas Ical pertanyaannya. Tapi aku coba kasih pendapat aja ya, ini belum tentu benar juga ya. Kayaknya yang pertama sih kejadian seperti itu sih kayaknya cukup familiar lah gitu. Cukup familiar saya lihat di banyak tempat, terutama untuk anak-anak yang memang ini ngomong anak-anak seakan-akan gue udah tua banget gitu ya. Nggak, tapi poinnya untuk anak-anak yang kayak masih muda banget lah, muda dalam artian secara karir misalnya masih
secara umur karir di bawah 5 tahun gitu. Maksudnya pengalaman pekerjaan di bawah 5 tahun. Mungkin dia fresh grad gitu, baru kerja 1-2 tahun, atau bahkan masih mahasiswa. Nah biasanya gue sih sering ngelihat yang kayak gitu biasanya yang masih sangat muda. Jadi sebenarnya ada faktor bahwa yang dia kerjakan atau kenapa dia mengerjakan itu karena dia memang masih coba aja atau cuma mengejar di level kulit lah gitu ya. Di level tadi misalnya supaya bisa ikut konferensi, supaya bisa dapat ada yang bisa di-share di Instagram dan lain-lain gitu ya. Gue rasa Panji familiar juga nih pasti yang kayak gini-gini gitu ya. Dan gue juga familiar itu karena gue pernah melewati fase itu juga gitu. Gue pernah melewati fase di mana ya udah gue mengerjakan ini memang karena wah gue pada saat itu gue lagi menggandrungi ini nih gitu, atau kayak wah ini ada kesempatannya gue bawa ide ini supaya gue bisa dapat reward gue ke luar negeri misalnya ikut konferensi bla 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 dan segala macam. Tapi setelah itu jalan ya udah gitu, mungkin gue nemu sesuatu yang baru lagi, gue menemukan opportunity yang baru lagi dan gue lompat ke sana gitu. Jadi gue cukup familiar dengan fenomena ini dan gue sering melihatnya merasa bahwa kejadian ini bukan karena apa-apa tapi sesimpel karena memang mereka masih muda aja gitu, atau orang-orang yang melakukan ini masih muda aja dan emang cari reward yang menguntungkan mereka aja lah ibaratnya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah gua rasa si anak-anak muda yang kayak gini itu sebenarnya bisa bertahan tadi ya ketika ketika ada reward yang memang membuat mereka bisa bertahan sih gitu. Jadi memang perlu ada hal-hal yang dikemas, entah gimana caranya ya, tergantung kasusnya ya. Tapi memang kita perlu memfasilitasi atau perlu mencari bareng apa hal-hal lain di luar yang dikerjakan ini yang lo tuh bisa bangga dan lo bisa dapat reward tambahan dari apa yang lo kerjakan. Jadi kita tidak berharap pada sesuatu yang full filantropi atau full berdasarkan misi aja gitu, atau hanya value driven aja. Kayak tadi misalnya gue nggak tahu, gue mau minta pendapat Panji juga sih, tapi menurut gue kayak misalnya gini, dalam pekerjaan sosial gitu ya, menurut gue ketika misalnya pekerja sosial bisa dapat kesempatan untuk ikut konferensi di luar negeri, ikut pelatihan di Harvard dan lain-lain, ikut lomba terus dapat duit dan segala macam, itu menurut gue sesuatu yang harus dikejar. Karena itu bisa jadi reward buat orang-orang yang melakukan itu di luar reward intangible kayak pahala, kayak rasa senang membantu orang dan lain-lain. Karena tadi ketika orang-orang ini dapat reward yang tangible di luar hal yang mereka harapkan sekedar bukan sekedar ya, tapi yang sifatnya tadi pahala dan good feeling dan lain-lain, mereka pasti mau lagi gitu. Dan itu memang harus dicari sih, dan itu yang harus diinovasikan. Nih ilustrasi tambahan sebelum gue juga mau dengar pendapatnya Panji adalah kayak misalnya yang kita lakukan di Kita Bisa gitu ya. Makanya kenapa yang kita lakukan di Kita Bisa misalnya salah satu value kita adalah ya kebaikan itu harus menyenangkan, harus seru gitu. Kemasannya tuh harus rame supaya orang-orang yang bahkan secara kasat mata tidak masuk kategori sosial gitu dalam tanda kutip gitu ya. Anak-anak Instagram hedon gitu ya, selebgram hedon dan lain-lain, mereka mau ikutan juga karena ya seru aja gitu. Dan seru aja ini bisa jadi pintu masuk untuk orang kemudian masuk ke level yang lebih dalam, sama bisa jadi guard atau penjaga supaya yang emang udah sosial banget ngerasa bahwa yang mereka lakukan ini tetap seru, tetap anak muda, tetap ada reward hal lain yang mereka bisa pamerin, mereka bisa rayakan dan lain-lain gitu sih. Gitu sih Mas Ical kalau dari saya pendapatnya. Dari Panji gimana Ji? Mantap tuh. Wah, itu udah lengkap banget nih dari Bang Iqbal. Tapi ya sepakat dari yang tadi Bang Iqbal bilang sih. Sebenarnya memang hal-hal lain di luar emang keinginan sosial itu juga bisa jadi penyemangat buat aktivis-aktivis sosial. Cuma memang ada anak-anak, mungkin aku bilang anak-anak muda ya, anak-anak muda yang kelupaan akhirnya sama visi utamanya. Dia bikin sesuatu yang tadinya emang pure murni untuk membantu sesama, peduli dengan bikin kegiatan, akhirnya lupa dan
kadang ya kalau udah di titik itu dapat beasiswa, dapat konferensi di mana-mana dia lupa gitu. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk berbagi, sesimpel berbagi untuk ngajar setiap hari Minggu gitu. Dan itu utamanya. Nah, bagi gue itu boleh aja asal kita nggak lupa, itu aja sih. Asal kita nggak lupa. Dan untuk biar nggak lupa, buat gue pribadi kita harus punya tim yang bisa reminder kita. Kalau lu itu bikin, misalnya kalau gue bikin Isbanban adalah untuk ya bantuin anak-anak di desa, di Banten gitu. Bukan untuk lo pribadi, itu sih menurut gue. Ya. Gue tambahin satu hal kecil. Kalau misalnya itu kejadian, it's okay untuk kita ngambil waktu rehat. Karena memang ada orang-orang yang ya udah gue mungkin semangat nih 2 tahun gitu ya, 2 tahun jalanin sesuatu, terus capek, maksudnya udah kayak nggak nemu lagi semangatnya, ya udah tinggalin aja dulu, ngerjain hal lain mungkin setahun. Nanti setelah setahun ya udah balik lagi ngerjain itu lagi gitu. Dan mungkin jadi ada hal yang berbeda juga, dan itu sangat common kok. Bahkan maksudnya kalau tadi sebenarnya pertanyaan Mas Ical nggak spesifik ke sosial ya, sebenarnya umum-umum aja gitu ya. Tapi poin gue sebenarnya di bidang lain pun banyak yang kayak gitu kan, kayak ya let's say misalnya musisi lah gitu. Musisi misalnya gue ngefans sama Ran gitu ya. Ran udah jalan berapa tahun gitu, 10 tahun lebih kali ya. Dan akhirnya ketika mereka udah capek, mungkin nggak capek sih, mereka nggak ada hal yang bikin mereka pengen bubar, tapi ya udah masing-masing punya project pribadi aja gitu. Rai nge-rap sendiri, bikin lagu sendiri, terus Asta ngeproduserin Raisa, ngeproduserin siapa dan lain-lain. Nino bikin lagu sendiri sama 3 produser dan lain-lain gitu kan. Jadi masing-masing akhirnya ya udah rehat untuk mengerjakan hal yang lain supaya mereka tetap fresh dan tetap bisa jalanin projectnya bareng di yang misi awalnya mereka gitu. Jadi itu mungkin hal yang kita juga salah satu hal yang mungkin kita juga perlu bikin familiar lah gitu. Ketika misalnya ada anak muda yang kayak dulu semangat terus dia sekarang jadi nggak semangat, ya mungkin lo perlu take a break bro gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, lo nggak usah dipaksa gitu. Lo setahun dulu cabut dulu gitu. Nanti kalau misalnya lo udah ngerasa refresh lagi, ya lo bisa balik lagi, kita jalanin lagi dengan lo punya perspektif baru misalnya kayak gitu. Ya. Oh, oke. Mas Ical, gimana Mas? Enggak, oke banget. Mantap. Luar biasa. Thank you Mas Ical. Bang Iqbal. Thank you Mas Ical. Pertanyaannya sangat ini ya, berkonten, berisi. Oke. Nah, ada nih yang mau nanya lagi nih, Bang Iqbal. Masih boleh nggak nih Bang? Okay. Boleh dong. Tipis ya. Dari Isti nih, Bang Iqbal. Dia udah chat. Oke, Bang, silakan Isti. Boleh langsung dibuka aja mic-nya. Oh ya, ini open mic. Perkenalan, nama saya Isti. Ingin bertanya tadi ke Kak Iqbal. Saya juga suka menulis gitu, tapi mungkin masih baru ya. Menulis di blog itu baru 2019, terus menulis di Instagram baru 2020 ini. Terus ingin bertanya, kalau role modelnya dari Bang Iqbal sendiri untuk menulis itu siapa, dan memutuskan untuk membuat buku itu pada umur berapa? Terima kasih. Oke, thank you Isti. Role model menulis itu ada banyak sih sebenarnya, tapi mungkin gue nyebutnya penulis yang tulisannya mempengaruhi cara gue menulis gitu ya. Ada berapa ya? 3 kali ya. Satu Trinity, penulisnya Naked Traveler. Itu penulis yang mempengaruhi gua untuk bisa menulis enak dengan kata ganti saya. Karena ini mungkin terdengar sederhana gitu ya, tapi ada masanya gue tuh bingung sebenarnya gue harus nulis dengan kata gua atau saya atau aku, karena aku kayaknya terlalu nggak gua banget gitu ya. Terus gue kayaknya terlalu casual, tapi saya kayaknya jadi nggak menarik gitu. Tapi ternyata setelah gue baca tulisan Trinity, kata ganti saya tuh asik-asik aja gitu. Jadi akhirnya dari sana sampai sekarang gue kalau nulis pakai kata ganti saya, Trinity. Terus kedua Andrea Hirata, itu juga sangat berpengaruh karena di masa SMP SMA waktu itu sih baru 3 yang keluar ya, sampai Edensor, Laskar Pelangi, terus Sang Pemimpi sama Edensor itu gue baca berulang-ulang. Jadi
gaya menulis gue sekarang sangat-sangat dipengaruhi sama Andrea Hirata, terutama ketika membuat perumpamaan yang 3 berurutan atau bikin berima, itu pengaruhnya Andrea Hirata tuh. Kedua itu, sama ketiga yang berpengaruh juga Dan Brown. Dan Brown tuh penulisnya Da Vinci Code dan lain-lain lah gitu. Dulu gue juga baca tulisannya Da Vinci Code dan lain-lain, dan yang itu mempengaruhi gue dalam hal membuat ending yang menarik gitu. Itu tiga di antara 3 penulis yang mempengaruhi tulisan gue gitu ya. Terus tadi kalau misalnya di umur berapa ingin menulis buku atau di umur berapa menulis buku? Ingin ya? Iya, yang buku terbit itu di tahun berapa? Usia berapa Kak? Kan tadi ada 2 bukunya. Oh, oke. Iya. Kalau yang kemarin sih, yang itu 2018 ya. 2018 berarti gue usia berapa ya? 25 kali ya? 25 deh kayaknya. 26. Ya, jadi bertumbuh tuh 2018, Words of Life itu 2019 gitu. Umur 26. Sekarang gue umur 28. Gitu, Isti. Gimana Isti? Terjawab maksudnya Isi? Sudah. Terjawab ya. Oke, Bang Iqbal ternyata salah satunya Andrea Hirata juga ya, Bang. Wah, luar biasa ini. Jadi banget ya. Dan Bang Iqbal nih teman-teman itu sering banget nge-review buku, bahkan journaling pagi masih ya, Bang? Tiap bangun tidur nulis gitu ya. Apapun yang ada di pikiran lo tulis. Betul. Oke. Oh, menarik. Dan itu selalu sampai ada nggak kelewatan gitu, Bang? Maksudnya pernah nggak sih kelewatan? Ada ya? Bukan pernah, sering. Sering. Tapi jadi apapun, mungkin iya, jadi mungkin yang orang juga sering menyerah ketika mau membangun sebuah habit adalah kalau kelewat terus nyerah gitu. Padahal menurut gua kalau kelewat ya udah lanjutin aja. Emang kenapa? Kan kadang-kadang orang kan kalau misalnya pengen mulai jogging setiap hari gitu ya. Terus udah 2 hari nggak jogging, terus kayak ya udahlah berarti gagal gua, nggak usah lanjut lagi. Atau misalnya udah seminggu bolos, ya udahlah gue nggak lanjut lagi. Padahal ya kalau udah bolos ya lanjutin aja, emang kenapa gitu, ya mulai lagi aja gitu. Kan kita pengen bangun habitnya gitu. Kadang-kadang orang gitu ketika misalnya nyoba ini 1, 2, 3 hari jalan, terus nanti hari keempat males, hari kelima males, hari keenam males, terus nanti hari ke-7 ya udahlah gue udah 3 hari nih gagal gue gitu, nggak lanjutin lagi ya? gitu. Jalan aja nggak apa-apa, jalan aja. Oke lah ya gitu. Gue sering banget kayak gitu. Sama Bang, sama banget. Ya Bang Iqbal, ini gue sebelum jam 5, kira-kira 5 lewat maksimum 5:15 nggak apa-apa. Ada 1, 2, 3 pertanyaan lagi. Aman ya. Oke, siap. Ada pertanyaan nih Bang Iqbal yang juga udah di chat. Zara Kusuma, silakan Zara, bisa di open mic aja ke Bang Iqbal. Assalamualaikum Kak Iqbal, semuanya selamat sore. Salam. Sore. Sebelumnya perkenalkan Kak, aku Zara. Aku punya pertanyaan buat Kakak. Pertanyaannya, pernah nggak sih Kakak dibuat unmood sama orang lain di tengah kesibukan Kakak? Atau bahkan ketika Kakak baru banget memulai hari Kakak? Perasaan kita kan bisa mempengaruhi kinerja kita ya Kak. Nah, gara-gara unmood, hari kita bisa jadi nggak produktif. Kalau pernah, apa aja yang biasanya Kakak lakuin dan itu ampuh buat mengembalikan mood Kakak supaya bisa kembali produktif lagi di hari seperti itu. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, thank you Zara pertanyaannya. Oke, ini beberapa hal yang gue kepikiran ya, dan bekerja di gue tapi belum tentu bekerja di lo dan teman-teman ya, monggo dicoba aja. Yang pertama adalah kalau pernah apa enggak ya, pernah sering lah gitu ya, memulai hari dengan sesuatu yang di luar ekspektasi, ternyata ada hal yang bikin kita males gitu kan, bikin kita nggak mood, itu sering lah pasti, dan akan sangat sering terjadi gitu. Jadi teman-teman harus terbiasa lah sama hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi harus membiasakan diri untuk mudah move on gitu, mudah ya udah kalau ada sesuatu yang terjadi ya udah cari yang lain gitu. Jadi kalau sering atau enggak sering. Nah, beberapa hal yang bisa menjaga supaya moodnya lebih
moodnya tetap terjaga gitu ya. Yang pertama adalah menyalurkan marahnya atau menyalurkan bete-nya. Nah, menyalurkan bete-nya ini bisa macam-macam caranya. Bisa cari temen buat curhat, minta waktu dong 15 menit, gue mau nyampah aja nih gitu, mau kesel aja, terus ya udah lu kesel aja gitu, kasih sialan banget nih ada ini gitu kan. Karena sebenarnya seringkali kita kalau marah atau kita lagi nggak mood atau kesel atau sedih dan segala macam, kalau udah ditumpahin ya udah selesai gitu. Bukan selesai sih, jadi plong gitu. Sebenarnya yang sering bikin kita capek itu kan ketika kita punya perasaan tapi perasaannya dipendam gitu kan. Kalau orang-orang yang suka meditasi itu biasanya mengilustrasikannya kayak kita masak air panas, kayak air panas di dalam panci yang ditutup gitu. Kalau ditutup ya dia meleduk gitu kan. Jadi pas ketika dibuka tiba-tiba meledak gitu. Nah, kalau dari awal tutupnya dibuka sebenarnya panasnya keluar gitu. Nah, sebenarnya emosi itu juga kayak gitu juga gitu. Ketika kita marah dan lain-lain ya kita cari gimana cara kita bisa melampiaskan itu. Apakah dengan curhat sama orang lain, menumpahkan itu sama orang lain, apakah dengan menulis di jurnal misalnya, atau apakah dengan lu tiba-tiba ya udah deh gue jogging atau olahraga tinju gitu. Itu kan juga menyalurkan kekesalan kita gitu misalnya. Nah, itu bisa dilakukan yang pertama. Yang kedua adalah ini mungkin terdengar bodoh, tapi so far sih bekerja sama gue adalah lo senyum aja 5 menit tanpa alasan apapun. Jadi bener-bener nyengir aja, udah nyengir gini gitu 5 menit. For no reason, jadi kayak gue juga biasanya pagi-pagi kalau misalnya agak-agak gimana gitu, di depan laptop, gue udah mulai kerja, tapi gue sambil gini aja gitu. Kenapa? Karena scientifically intinya mood dan fisik, pergerakan fisik itu kan sebenarnya saling mempengaruhi ya. Jadi bukan hanya mood yang mempengaruhi fisik kita, artinya kalau kita lagi happy badan kita jadi sehat, tapi kalau badan kita lagi sehat mood kita juga jadi happy gitu. Nah, kalau konteksnya di muka, muka itu kalau lu lagi happy kan otomatis lu senyum gitu. Kalau lu senyum itu otomatis memaksa otak lu juga untuk happy gitu. Cobain deh. Adalah penjelasan saintifiknya, tapi gue kayaknya kalau jelasin jadi kayak nggak masuk akal gitu. Tapi intinya cobain aja, buktiin yang gue bilang benar atau enggak gitu. Itu kedua. Sama ketiga kayaknya soal ya lu langsung beralih aja ke hal yang lain gitu. Tadi balik lagi ke yang di awal ya, nggak semua hal itu penting, nggak semua hal itu urgent. Kadang-kadang sesuatu yang bikin kita nggak mood itu ya karena ya nggak penting banget gitu. Gue kadang-kadang sering bisa move on-nya cepat karena ya lu nggak penting gitu. Ya udah kayak gini kejadiannya nggak penting, ya udah gue punya hal penting lain gitu. Nah, kalau lu punya banyak hal penting lain sebenarnya mudah untuk lo beralih dan mengatakan bahwa itu tidak penting, gue fokus aja sama yang penting gitu. Itu sih 3 hal dari gue ya. Coba silakan dicoba, siapa tahu bekerja buat lo. Kalau enggak ya coba cari lagi lah cara-cara lain. Gimana Zara? Oke, makasih banyak ya Kak. Mungkin Zara bakal coba yang tadi tuh, tips yang kedua. Senyum aja 5 menit. Itu tapi fake smile nggak sih Kak? Fake smile. Enggak, senyumnya buat diri sendiri, bukan buat orang. Senyumnya buat diri sendiri. Oke. Yang ada orang nggak ada orang kita senyum aja gitu, ngerti nggak? Jadi bukan senyum ketika ada orang, bukan. Ya kita senyum aja udah, gitu, senyum aja. Oke. Jadi mau ada orang nggak ada orang, ya senyum aja. Jadi bukan fake smile. Ya kalau fake smile juga kenapa kan nggak apa-apa juga. Gue kalau meeting sama orang 80% fake smile. Ya nggak Ji? 80%, yes. Supaya gol ya Bang, kalau ada. Iya, supaya gol. Apalagi Panji ketemu pejabat-pejabat, masa iya, masa fake smile gitu ya. Sepakat Bang, 80%. Gue 90 Bang. Lebih banyak ya. Oke, Zara, thank you, pertanyaannya udah kejawab ya sama Iqbal ya. Iya, makasih banyak Kak Iqbal, Kak Panji. Ya, sama-sama Zara. Sama-sama. Nah, satu lagi deh. Boleh ya Bang ya? Ini ada yang di chat. Ya. Ini bagus nih pertanyaannya juga.
dari Risma. Nah, Risma silakan mau open mic kah? Boleh loh, langsung tanyain ke Bang Iqbalnya. Halo? Lewat chat aja, Bang. Oh, chat aja. Ayo aku bacain. Ya. Oke, Risma. Risma bilang, Bang Iqbal, gimana sih kita pede sama karya kita? Ini penting nih, tentang percaya diri tentang karya. Karena case-nya kalau di Risma katanya, dia sering nggak pede dengan sesuatu yang dia buat. Contohnya dia nulis di Tumblr, selama ini tulisannya statusnya selalu di private, jadi nggak di open. Gimana biar pede, Bang? Oke. Gue sambil nyari tulisan gue yang pernah bahas soal ini. Tapi intinya yang pertama adalah ya satu, karya itu pasti karya pertama atau lu baru-baru mulai pasti jelek. Pasti jelek. Jadi lu nggak usah nanya sama gue kira-kira tulisan gue bagus nggak. Kalau lu baru mulai gue jamin jelek, udah gitu. Nggak usah nanya. Gue udah pastikan jelek gitu. Jadi kenapa ya lu baru mulai gitu. Jadi ketika lu udah tahu pasti jelek, kenapa takut? Apa yang ditakutin maksud gue? Takut jelek, kan udah pasti jelek. Nah itu pertama tuh, reality check. Yang orang-orang banyak yang nggak apa ya, kakinya nggak napak gitu. Ya lu baru mulai, terus takut di private tuh karena takut dibilang jelek. Ya jangan takut karena pasti jelek. Jadi kalau udah tahu pasti jelek, kenapa takut gitu kan? Itu yang pertama. Dan lu bisa carilah siapapun, penulis siapapun, karya pertamanya pasti jelek. Itu udah pasti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa ya? Yang kedua gue jadi lupa apa ya. Bentar. Oke, kunci kita bikin karya adalah bertumbuh. Artinya ya lu udah tahu jelek, tapi yang lu kejar bukan supaya itu bagus, tapi supaya itu lebih bagus dari yang terakhir lu bikin. Gitu. Jadi lu nggak perlu merasa harus ngalahin siapa, nggak perlu ngerasa harus dapet pujian dari orang dan lain-lain, tapi yang penting lu ngerasa bahwa ini lebih bagus dari yang terakhir gue bikin nih. Gue bikin kemarin di level 7, at least ini jadi 7,1 gitu. Nanti besok jadi 7,2 dan seterusnya gitu. Nah, sama yang ketiga, yang lo cari itu bukan apa ya, bukan orang yang, bukan banyaknya likes dan bukan banyaknya komentar. Kalau di awal-awal ya, yang lo cari adalah satu orang aja yang nge-DM lo, yang message lo dan bilang bahwa thank you ya lo udah nulisin ini, thank you ya gara-gara tulisan lo ini gue jadi ini gitu, gue jadi belajar, gue jadi berubah, gue jadi tahu dan lain-lain. Cukup satu orang aja kayak gitu yang bilang kayak gitu sama lo pasti pengen bikin lagi, pengen nulis lagi gitu. Jadi goal lo adalah di awal-awal bukan nyari like, nyari komen, nyari reblog dan lain-lain, tapi nyari satu orang ini. Dan tadi balik ke awal, ya mungkin butuh waktu yang gak sebentar gitu ya. Lo mungkin butuh waktu yang agak lama dan gak apa-apa ya, jalanin aja gitu. Anggap aja 2 tahun pertama itu ya emang proses belajar lo gitu. Oke, nah jawaban Bang Iqbal tadi juga bisa langsung ditemukan di bukunya Bertumbuh. Ini gue bisa lihat nih. Bang, masih dijual nggak? Masih nggak tahu deh, stoknya masih ada nggak ya, dan itu yang versi pertama tuh, cover yang versi pertama. pertama. Oh, ada yang kedua yang warna abu-abu ya? Ada yang kedua, cover baru. Oke. Harusnya sih masih ada, cek aja di Instagramnya langit.yk. Yes, oke, teman-teman bisa lihat langsung ya. Oke, nah karena sudah semakin sore, langsung aja nih kita menutup webinar kita hari. Ada Ibra. Halo Ibra. Halo. The next podcaster objektif, bukan subjektif. Ibra sudah besar sekali sekarang. Setahun ya? Umurnya setahun Bang? Setahun sebulan? Setahun ya. Nah, ini udah biasa ya dia ikutan macam talk show gini sama lo? Enggak sih, jarang-jarang nih, makanya kan kalau sama lo kan lebih santai. Oh gitu, iya dong. Santai aja Bang. Nah, Ibra sambil ikutan sama, lo dipanggil siapa sih? Papa, ayah, atau bapak? Ayah. Ayah, sama ayah ya, ayah Ibra nih. Nah, ayah Ibra nih udah pas banget ini, kita udah di sore hari.
sambil ini Bang Iqbal, gue pengen closing statement lah biar kayak orang-orang lain gitu. Kalau habis webinar kan ada closing statement ya. Nah teman-teman yang nanya tadi, mohon maaf kira-kira waktunya sudah cukup mepet. Bisa langsung follow aja mungkin Instagramnya Bang Iqbal. Boleh ya Bang DM ke Bang Iqbal gitu ya. Ntar siapa tuh pas lagi lowong dijawab. Boleh, boleh. Dari lo Bang, closing dong Bang buat teman-teman. Sama Ibra. Ayo dulu. Jadi, oke. Thank you teman-teman. Mungkin ya terakhir sebenarnya itu ya soal mungkin jadi bisa menjawab yang di chat tuh Nurul ya soal produktif ya. Menurut gua produktif itu sih sebenarnya adalah produktif tuh sebenarnya semua aktivitas yang lo tahu outputnya apa. Dan selama lo bisa meyakinkan bahwa aktivitas tersebut ada outputnya, ada goalnya, maka aktivitas tersebut adalah aktivitas produktif. Jadi kayak misalnya kadang-kadang orang ngerasa ketika kita tidak melakukan apa-apa itu dianggap tidak produktif. Padahal bisa jadi kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa supaya besoknya kita seger dan bisa kerja lebih enak, ya itu berarti sesuatu yang produktif. Walaupun lo misalnya tidur doang, walaupun lo misalnya nggak ngerjain apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa selama 1 hari itu, ya itu adalah hari yang produktif kalau misalnya lo tahu outputnya apa gitu. Jadi selama lo bisa yakinkan bahwa sebuah aktivitas ada outputnya, ada tujuannya, ada goalnya, maka itu adalah aktivitas produktif. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah produktivitas itu sistem yang setiap orang akan beda-beda. Akan perlu dipersonalize gitu ya. Dan akan perlu melalui proses eksperimen. Jadi nggak ada satu metode produktivitas yang akan bisa diaplikasikan oleh semua orang dan akan bisa bertahan selamanya gitu. Jadi bisa jadi ada sistem produktivitas yang lo jalankan di saat-saat sekarang gitu. 1 tahun ini mungkin cocok nih buat lo gitu ya. Tapi nanti tahun depan wah ada perubahan hidup, ada lo mungkin beda tempat tinggal, beda tempat kerja, mungkin sistem produktivitasnya harus berganti lagi. Dan itu harus ditanamkan juga ya nggak apa-apa juga gitu ketika misalnya ada perubahan-perubahan itu ya kita beradaptasi gitu kan. Sama halnya ketika sekarang dengan adanya pandemi, kalau sebelumnya misalnya lo baca 30 buku dalam 1 tahun karena emang lo melakukan commuting yang banyak gitu kan, sering di kereta, sering di mobil dan lain-lain, yaitu ketika sekarang pandemi jadi cuma bisa baca 2 buku setahun ya nggak apa-apa juga gitu. Itu berarti sesuatu yang beradaptasi gitu kan. Tapi ada hal lain nggak ya aktivitas yang memang kita pastikan semuanya ada outputnya gitu sih. Dan terakhir ya mungkin tadi ya cari role model, dan ketika menemukan role model kita mencari sistem terbaik buat diri kita sendiri, bukan buat kita membandingkan sistem kita atau results kita dengan orang lain gitu. Yang penting kita tahu role model kita siapa, kita tahu why kita apa, kita kejar itu, dan tidak membandingkan diri dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan diri kita di hari kemarin, di tahun kemarin, di 5 tahun kemarin dan seterusnya. Gitu, Ji. Wow, oke. Selama masih ada outputnya yang bisa kita kita kejar, itu produktif ya Bang. Thank you banget nih, closing statement-nya nangkep banget buat kita semua. Dan ini mengakhiri ngobrol-ngobrol kita bareng sama Bang Iqbal. Bang Iqbal, biar kayak webinar lain juga kita mau foto bersama, boleh ya? Teman-teman silakan open kameranya. Kita akan foto bareng Bang Iqbal. Ini jadi momen season kelima yang seru banget nih. Sebenarnya kalau dilanjutin sampai jam 7 malam kayak Bang. Tapi kita cut aja. Biar nanti banyak teman-teman yang langsung DM message Instagram ke Bang Iqbal, nanya langsung aja dah. Oke, siap. Teman-teman ya. Udah siap semua? Oke, udah pada standby nih. Good. Oke, aku hitung ya. Oke, udah semua ya? 1, 2, 3. Oke. Ya, thank you banget Bang Iqbal buat waktunya. Terima kasih banyak, Ji. Terima kasih semuanya. Makasih banyak Bang. Salam buat Ibra ya Bang ya. Makin sehat selalu. Pokoknya. Thank you Bang. Jangan kapok-kapok. Kita izin share videonya boleh ya Bang? Siap. Siap.